Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ucap syukur patut kita haturkan kepada Allah sumber segala kasih karunia dan sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya, saya dapat menjumpai saudara, dapat menyapa saudara jemaat Tuhan secara daring. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2024, kita berjumpa kembali dalam program pelayanan digital Preaching GKE. Mari kita awali pelayanan ini, mari kita berdoa. Bapa kekasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas segala kasih karunia dan berkat yang selalu Tuhan beri bagi kami setiap saat. Karena berkat-Mu lah kami sehat dan bahagia. Merespon kebaikan Tuhan, saat ini kami menyiapkan diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Berita baik firman-Mu, firman yang menerangi jalan hidup kami, firman yang mencerahi akal budi kami, sehingga segala laku hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu, serta membawa damai sejahtera dalam karya dan hidup bersama kami. Karuniakan urapan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu Tuhan kuasai untuk menerangkan firman-Mu dengan benar. Umat-Mu yang mendengar dapat fokus dan cakap menyimaknya, mengerti dan sedia melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, dan sempurnakanlah pemberitaan ini hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Almanak Nas GKE pada hari ini dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacanya berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 perikop Sara melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Sara pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sara, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk pelayanan digital preaching pagi ini, tertawa bukan ragu, tetapi percaya. Jemaat Tuhan, semua orang pasti pernah tertawa. Mengapa orang tertawa? Pasti ada sebabnya. Tertawa itu merupakan respon diri terhadap peristiwa yang menggelikan, peristiwa kocak yang lucu. Dan tertawa juga berarti respon spontan diri, sehingga tertawa meskipun orang lain tidak mengerti mengapa ia tertawa. Contoh, seorang bayi yang tertawa tanpa kita tahu apa penyebabnya.
Saudara, sejatinya tertawa itu merupakan peristiwa psikologis. Dan sekaligus ia menjadi respon tubuh karena mendengar, mengalami, merasakan sesuatu yang berkategori lucu. Karena kondisinya yang lucu ini, tertawa diyakini banyak orang memberi manfaat menjadi obat hati di kala sedih dan sepi. Dan tertawa juga rupanya cermin ekspresi gembira. Katanya, tertawa itu sehat. Dengan tertawa terjadi proses memasukkan energi positif ke dalam tubuh, sekaligus juga mengurangi tingkat stres diri atau energi negatif yang dikeluarkan. Dan dengan tertawa terjadi proses penyentabilan diri, berkeseimbangan, dan tubuh menjadi lebih segar. Dengan demikian, tertawa mengurangi kecemasan dan emosi diri. Karenanya, dipercaya tertawa itu membuat awet muda. Itu sebabnya ada tayangan stand-up komedi, ataupun juga tayangan-tayangan sejenis yang mengeksplorasi, menghasilkan tawa diri. Namun demikian, jangan tertawa berlebih-lebihan, apalagi tanpa alasan. Takut disalah nilai orang, disangka yang tidak-tidak kita melecehkan pihak tertentu, atau bisa juga kita dituduh kurang waras. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab pun dengan jujur menceritakan aktivitas tertawa yang dialami oleh Sarah dan Abraham. Apa yang lucu, apa yang kocak dan menggelikan mereka sehingga mereka tertawa? Apakah ada mana lain di balik tertawanya itu? Nah, sesungguhnya kita cermati apa yang dituturkan dalam teks ini. Tak seorang pun menjadi sedih, menjadi marah, menyesal saat diketahui dirinya hamil dan akan memiliki keturunan. Apalagi ini menjadi keinginan yang menjadi harapan lama dinanti-nantikan. Kecuali kehamilan itu terjadi karena kebodohan, kecerobohan, dan tidak diniatkan. Jadi bukan kehamilan itu yang salah, tetapi kebodohan diri yang disesalkan. Apa posisi penting berketurunan pada masa Sarah dan Abraham? Saya mencatat paling tidak ada 4. Yang pertama, punya anak kandung berarti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan ini adalah nilai religius. Yang kedua, punya anak akan dipandang terhormat oleh orang lain. Dan ini adalah nilai sosial dari anak. Yang ketiga, punya anak berarti jauh lebih kaya daripada punya harta benda. Muncul istilah banyak anak, banyak rezeki. Dan ini adalah nilai ekonomi dari anak. Dan yang keempat, punya anak berarti penerus keturunan yang melanjutkan kehidupan dan membawa kehormatan nama keluarga. Sebab anak kelak akan memperhatikan dan merawat orang tua, dan ini adalah nilai sosiologis dari anak. Sebaliknya, orang yang tidak punya anak akan dipandang rendah berdasarkan nilai-nilai umum yang berlaku pada waktu itu. Dan Abraham, Sarah saat itu hidupnya terpuruk dan dipandang rendah oleh banyak orang. Sampai tua pun sudah tidak produktif, Sarah tidak mungkin lagi hamil, rasa sedih terus menyelimuti diri mereka. Secara fisik mereka kesepian, tetapi juga
secara psikologis dan sosial mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Sampai pada suatu waktu Tuhan menjanjikan waktunya akan sampai Abraham akan memiliki anak dari kehamilan Sarah. Tentang janji Tuhan ini, pikir Abraham dan Sarah, apa bisa jadi kenyataan orang sudah tua, tidak produktif, akan hamil? Apakah Tuhan hanya sekedar menghibur mereka dari kesedihan yang berkepanjangan? Ataukah ada bentuk lain dari penggenapan janji Tuhan ini? Sesungguhnya, Abraham dan Sarah semakin bingung. Terjadi pergulatan batin antara percaya dan tunduk pada janji Tuhan dengan kekuatan nalar logika yang memastikan bahwa janji Tuhan tidak mungkin terjadi. Toh, sudah tua, sudah menopause. Pergulatan inilah yang menghasilkan respon seketika Abraham dan Sarah tertawa. Apa alasan yang membuat Sarah dan Abraham tertawa? Saudara, nilai tertawa mereka bukan karena itu adalah kejadian yang lucu. Tetapi saya mencatat paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, tertawa itu berarti kurang percaya pada janji Tuhan tentang kehamilan yang akan digenapi. Sebab Abraham dan Sarah sudah tua, tidak produktif, tidak mungkin Sarah hamil. Ini fakta sosial. Tidak ada orang yang sudah tua, menopause, dapat hamil. Dan yang kedua, ketika janji ini menjadi kenyataan kelak, apakah ini hanya penghiburan di tengah fakta sosial dan sanksi sosial? Sekalipun Sarah hamil, tapi orang banyak tidak percaya. Bahkan mungkin akan semakin jadi untuk mencerca, membuli dengan segala tuduhan yang tidak berdasar. Yang ketiga, janji Tuhan seakan membuka luka batin mereka karena tidak punya keturunan. Dan seketika janji itu terjadi, itu hanya menghibur dan memberi harapan, tapi apakah ini harapan palsu? Harapan semu? Ataukah benar-benar harapan tapi sulit diterima logika? Dan yang keempat, tawa mereka menjadi respon spontan karena kurang percaya. Tetapi tawa itu sekaligus menjadi ada respon optimis bahwa Tuhanku mendengar kepiluan hati mereka. Barang siapa yang memandang rendahnya mereka tidak punya keturunan, akan terheran-heran dibuat harus mengakui kehamilan yang terjadi pada usia tua sebagai fakta yang harus diterima, dipercaya, dan diimani. Saudaraku, akhirnya kehamilan Sarah jadi kenyataan, janji Tuhan digenapi. Usia tua, tidak produktif, menopause, sekalipun tidak dapat menghentikan kehendak apa yang harus terjadi dari Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan di atas dan melampaui kekuatan nalar logika, termasuk hukum alam. Orang-orang yang tidak percaya tentang janji Tuhan, mereka yang mempertanyakan dan mengolok-olok Abraham dan Sarah akhirnya terdiam bisu. Bahwa ternyata yang tidak mungkin dalam pikiran logika manusia bisa jadi kenyataan sebab kuasa Allah. Dan sekarang Abraham serta Sarah tertawa. Bukan karena meragukan kebesaran Tuhan, tapi percaya. Sebagai tandanya, anak yang dilahirkan Sarah diberi nama Ishak, yang artinya Allah telah
membuat aku tertawa. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari cerita kelahiran Ishak ini, ada pembelajaran yang patut untuk kita cermati. Bahwa respon iman Abraham dan Sarah atas janji Tuhan mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh percaya dan tunduk pada Tuhan. Artinya, Tuhan itu melampaui batas nalar logika dan hukum alam dan kuasa apapun. Sebab Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik atas apa yang diciptakannya. Sehingga sikap tawa Abraham dan Sarah mengingatkan kita tentang dominasi akal pikir dan logika kita manusia dalam kehidupan ini. Sehingga percaya dan kita tunduk pada Tuhan bukan berarti kita menolak kebenaran logis, tetapi kita berpihak pada kehendaknya dan menanggalkan dominasi nalar logis manusia. Hendaklah kita menjadikan daya logis semakin terarah dan menerangi penghayatan beriman kita kepada Tuhan. Jangan katakan, wah, ini tidak benar, tidak masuk akal. Mungkin daya nalar kita yang belum sampai pada ujung kebenaran hakiki kehendak Tuhan. Akhirnya, selamat berkarya dan percayalah pada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk mencermati pengajaran dan kebenaran firman Tuhan melalui kisah kelahiran Ishak dan bagaimana respon atas janji dan penggenapan kehendak Tuhan dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Biarlah kami menjadi semakin percaya pada kuasa kebenaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Percaya dan melakukannya. Karena itu, kami siap memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami ingin berkarya dalam tugas, pelayanan dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, serta menyempurnakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dan kepujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Salam, sampai jumpa kembali.